saya Adi Maston, secara maksud aktif dari Universitas Asia Indonesia dengan NIM 1832004. Kali ini kita akan membahas sebuah topik besarnya adalah Audit of the Inventory and Warehousing Cycle atau audit investasi dan siklus pergudangan. Ini adalah judul besar yang akan kita bahas, tapi kita memiliki judul subjudulnya yaitu adalah fungsi bisnis dan fungsi terkait dokumen dan rekaman dalam inventaris dan siklus pergudangan. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari bisnis dan fungsi dari dokumen-dokumen ini dalam inventaris dan siklus pergudangan ini? Jadi siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Jadi sebenarnya kita tahu lah ya, dalam sebuah pabrik, jika kita ingin menghasilkan satu barang yang akan dihasilkan dari pabrik tersebut, kita membutuhkan bahan untuk pembuatan tersebut, dan itulah bisa disebut adalah persediaan, karena ketika bahan tersebut sudah ada dan sudah ada di perusahaan tersebut dan sudah ada di gudang tersebut, di gudang perusahaan tersebut, itu sudah menjadi persediaan karena dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk membangun atau menciptakan atau membuat sebuah barang jadi dari perusahaan tersebut. Jadi fungsinya sangat berguna untuk perusahaan tersebut, karena jika tidak ada barang persediaan, perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Oke, berikutnya audit terhadap persediaan, terutama pengujian saldo persediaan akhir tahun, sering kali merupakan bagian yang paling kompleks dan yang paling menghabiskan waktu audit. Jadi kenapa di sini audit terhadap persediaan itu sangat membutuhkan waktu yang banyak, karena sebagai auditor kita harus menghitung setiap bisnis atau setiap persediaan yang ada di gudang perusahaan tersebut. Karena saya pernah mendapat pelajaran dari saya itu CJR. Di situ dia mengatakan, dia pernah bilang dia harus menghitung lembaran-lembaran bahan untuk menjadi bahan produksi yang sudah digunakan atau yang belum digunakan. Dia harus menghitungnya dan harus mengukurnya dengan teliti agar dia bisa mengetahui agar dia sebagai auditor bisa mengetahui dengan jelas persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Karena itu merupakan satu yang sangat penting. Karena jika persediaan diketahui dengan tepat, sang auditor bisa menginformasikan dengan pembelian agar mereka bisa membeli barang jadi tersebut, barang persediaan untuk bahan produksi bisa dibeli dengan tepat, karena tidak ada yang berlebih, tidak ada yang berkurang. Jadi itulah fungsinya, kenapa juga menghabiskan waktu lama, karena harus teliti. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi adalah persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Jadi karena persediaan sangat banyak, jadi bisa membuat pengakulasinya lama. Jadi karena persediaan ini adalah persediaan yang sangat besar, contohnya dari bahan ini, bahan A, bahan B, bahan C diproduksi menjadi bahan D, dan itu merupakan akun yang sangat besar pada neraca. Berikutnya, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda, yang membuat pengendalian dan penghitungan fisik menjadi sulit. Karena banyak gudang berbeda tempat dengan proses produksinya, jadi terkadang sang auditor harus pergi ke sana berkali-kali, membutuhkan waktu yang lama. Waktu untuk pergi ke sana sudah bisa digunakan sebenarnya untuk mengaudit dari persediaan tersebut, tapi karena gudang dari perusahaan tersebut beda tempat dengan kantor atau proses produksinya, jadi sang auditor membutuhkan waktu untuk mencapai gudang tersebut dan menghitung. Dan yang kita tahu, dalam menghitung sebuah barang persediaan membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak cukup untuk 1 hari, karena
butuh gudang sangat banyak, walaupun auditor ada beberapa orang, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup sangat lama. Jadi itu mempengaruhi kenapa audit terhadap persediaan ini membutuhkan waktu yang banyak. Berikutnya, seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai persediaan item dari persediaan yang berbeda seperti bahan perhiasan dan kimia dan juga cadangan elektronik. Seperti saya sudah bilang tadi, dosen saya dari kelas audit 2 mengatakan dia pernah menghitung sebuah bahan piringan, lembaran-lembaran yang sudah digunakan, ada yang panjang, ada yang setengah, ada yang masih bisa digunakan, tapi dia harus menghitungnya dengan jelas, dia harus mengukurnya, dia harus menggunakan matematika lagi agar dia bisa mengukur panjang dan lebarnya agar bisa pas persediaan barang yang ada di gudang. Karena sebagai orang auditor kita harus mengetahui semua itu dengan baik. Dan kadang juga karena barang-barang di persediaan juga adalah barang-barang yang mungkin sulit untuk dihitung, jadi bahannya juga mungkin jadi membuat seorang auditor menjadi waktu yang lama untuk menghitung dari persediaan tersebut. Berikutnya adalah penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi kekuasaan persediaan merupakan hal yang penting apabila biaya manufaktur harus dialokasi ke persediaan. Berikutnya, terhadap beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan yang dapat diterima menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Jadi karena faktor tadi karena faktor-faktor persediaan tersebut, jadi dalam seorang auditor memerlukan waktu yang sangat lama dalam pengujian dan penghitungan dari persediaan yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Baru berikutnya, fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Siklus persediaan dan pergudangan dapat dianggap sebagai terdiri dari dua sistem terpisah, tapi terkait erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik, bank, dan yang lainnya dengan biaya terkait. Jadi sini saya jelaskan ada 6 fungsi dari 6 fungsi bisnis akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah memproses pesanan pembelian. Jadi siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku dan untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan adalah berupa bahan baku suatu perusahaan manufaktur atau barang jadi perusahaan retail. Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian untuk memesan persediaan. Permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personil yang punya ruang penyimpanan bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang sudah kita tahu sudah bisa diotomatiskan, jadi kita sudah lebih gampang barang masuk, barang keluar, terus barang yang tersedia menggunakan sistem komputerisasi. Jadi melalui itu perhitungan bahan baku bisa dilakukan secara periodik. Jadi barang baku bisa dilaporkan dengan baik, dengan dihitung dengan tepat juga, jadi kita sebagai auditor dimudahkan karena sistemnya, karena memproses pesanan pembelian ini adalah proses yang sangat dibutuhkan dalam persediaan tersebut. Habis kita melakukan pemesanan, kita masuk ke menerima bahan baku yang kita pesan itu. Jadi penerimaan bahan baku yang dipesan yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Jadi harus diinspeksi karena kita bisa tahu berapa kasus barang bisa rusak di jalan, atau contohnya apalagi dia menggunakan shipping, barang itu bisa rusak di laut, kena karat, kena segala macam, kena air laut jadi menyebabkan karat. Jadi sebagai orang yang menerima bahan baku harus melakukan inspeksi terhadap barang baku yang kita terima dari pembelian barang bahan baku itu. Baru berikutnya kita sudah menerima, kita menyimpannya ke gudang. Jadi setelah diterima biasanya bahan itu disimpan di ruang penyimpanan.
ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi, personal ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang akan atau dokumen serupa atau pemberitaan elektronik yang mengidentifikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Jadi penyimpanan bahan baku tersebut dialokasikan dengan baik pada tempat dan sediaan yang sudah ditetapkan. Karena ketika kita sudah menerimanya, kita harus menyimpannya sesuai dengan tempatnya agar bisa digunakan dengan tepat dan tidak berceceran dan semua bisa dengan jelas digunakan dengan baik. Baru berikutnya adalah memproses barang. Jadi sudah kita beli, sudah kita terima, baru kita simpan. Pastinya bahwa barang persediaan tersebut harus kita proses. Jadi barang proses tersebut, pemrosesan persediaan sangat bervariasi tergantung dengan jenis perusahaan bagaimana dia menggunakan barang persediaan tersebut. Departemen pengendalian produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan provisi untuk memperhitungkan kuantitas yang diproduksi, pengendalian atas sisa bahan, dan pengendalian atas kualitas. Jadi departemen produksi harus bisa melaporkan, kalau kita mau relate ke auditor, melaporkan dengan baik barang yang digunakan berapa banyak, terus barang setelah diproduksi bagaimana kualitasnya, karena itu memerlukan laporan dan penginspeksian dengan baik, karena itu adalah proses inti istilahnya. Karena kita ketika memproses barang itu juga tidak diinspeksi dengan baik akan membuat barang itu menjadi kualitasnya merendah lah, atau kualitasnya tidak baik bagi dikirimkan kepada konsumen. Baru setelah diproduksi, setelah beres, baru kita simpan barang jadi tersebut. Karena berikutnya adalah menyimpan barang jadi. Ketika barang sudah jadi tersebut disimpan, sudah diproses, kita harus simpan karena terkadang banyak konsumen yang harus menunggu, atau barang persediaan jadi itu harus disimpan dulu untuk menunggu antrian pengiriman kepada konsumen. Jadi sebelum barang itu dikirim ke konsumen harus disimpan dulu, harus didata dulu, harus dilakukan pengecekan dulu agar semua sistem dan berjalan dengan baik, dan barang-barang yang dikirim pun kepada konsumen bisa berkualitas dengan baik. Baru berikutnya adalah mengirimkan barang jadi. Sudah kita tahu, habis diproduksi kita simpan, ada konsumen membeli, kita bisa mengirimkan kepada konsumen. Jadi sebaiknya inilah 6 fungsi bisnis akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Jadi ketika kita sudah siklus bisnis ini yang menjadi bahan dasar pencatatan dari seorang auditor dalam siklus persediaan dan pergudangan. Ketika mereka melakukan pesanan, seorang auditor harus mengetahui barang mana yang dipesan, barang mana yang tidak dipesan, atau barang mana berapa banyak yang digunakan dalam produksi, barang berapa banyak sisanya. Jadi sebagai seorang auditor kita harus mengetahui siklus step by step dari memproses pesanan, menerima bahan baku, menyimpan bahan baku, memproses barang, menyimpan barang jadi, dan mengirimkan barang jadi tersebut. Jadi sebagai seorang auditor kita harus mengetahui segala step-stepnya agar kita sebagai seorang auditor bisa melakukan pengendalian dengan baik akan barang-barang tersebut. Oke, kesimpulannya, persediaan atau inventory merupakan hal yang paling penting dalam semua perusahaan merger ataupun apapun, terutama perusahaan manufaktur. Karena jika tidak persediaan dalam bentuk apapun, baik dalam persediaan yang akan digunakan untuk menjadi bahan produksi atau persediaan barang yang akan dijual, jika persediaan tidak ada atau terganggu atau cacat, akan membuat perusahaan menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Karena jika bahan baku tidak ada atau kurang, produksi tidak bisa berjalan, atau barang jadi hilang, itu barang yang akan dikirimkan ke konsumen juga tidak bisa dikirimkan. Jadi barang-barang persediaan ini harus dikendalikan dengan baik, dan sebagai seorang auditor kita harus bisa mencatat
kasus persediaan ini dengan baik agar perusahaan juga bisa berjalan dengan baik ketika kita membutuhkan pelaporan mengenai persediaan ini, kita bisa mengetahui dengan baik juga. Jadi sekian dari video mengenai siklus catatan persediaan dan perdagangan kayak hal ini, kiranya bisa membuat kita semakin mengetahui bagaimana step by step apa saja yang diperlukan untuk mencatat siklus-siklus dari persediaan dan perdagangan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.